terapi yang diaplikasikan sambil bermain. Duduk yuk, kita pindahin nih bonekanya, pindahin ke sana, pindahin ke sini, sampai dihitung ya. Ini kita lagi belajar berhitung. Satu, gitu. Dua. Nah ini play terapi nih, ngajarin apa sih? Ngajarin untuk pola yang berurutan, pindah kanan, ambil dari kanan ke kiri. Misalnya kita susun baloknya jadi rumah misalnya. Bikin apa ya rumah? Ini konsep play terapi yang dikombinasikan dengan bobat konsep. Bobat konsep itu nih, gerakan motorik yang bermakna. Yuk kita lihat bunda yuk gitu. Miring, ada nggak bundanya gitu? Bundanya. No, bukan yang itu gitu. Jadi dia tahu gerakan miring ini dia pakai untuk nyari bundanya. Itu maknanya kalau bobat ya. Kalau play terapi kita ambil mainan ya, mainan yang warna biru. Coba 1, 2, 3 kita miring. Ambil. Nanti dia berusaha untuk ngambil sambil bermain. Tapi kita dapat pola miring, terus nggak dapat ya udah kita berguling. Nih, oke, angkat kepalanya, tangannya di depan, angkat kepala gitu. Nah, posisikan siku, lihat mainannya warna biru, ya gitu. Nah ini dengan makna. Jadi nggak tiba-tiba berguling, angkat kepala, gitu. Maknanya apa? Anaknya bingung. Akhirnya galau dia, nangis dia, sedih dia. Karena aku hanya dipaksa tekuk guling ngapain gitu. Nah, belajar yang efektif itu menurut Bobat adalah belajar dengan makna, dengan tujuan gitu. Karena manusia itu melakukan sesuatu dengan makna. Gak ada manusia yang berangkat ke kampus nggak tahu mau ngapain kok, berangkat aja lah. Pasti dia ada maknanya, ada tujuannya walaupun cuma ketemu dia gitu loh. Cuma pengen lihat dia lewat gitu, nggak tahu ya dianya. Oke, sensori motor stimulasi. Nah, jadi metode sensorik itu banyak. Oke, metode sensorik itu banyak, ada yang usapan bintang, oke, usapan dari mata turun ke tangan, namanya neurosensor. Kemudian kalau kita pakai sensori integrasi itu memegang prinsip untuk stimulus taktil di semua permukaan kulit manapun. Jadi langsung usap semua. Kalau proprioseptif, prinsipnya berangkat dari di mana letak proprioseptif. Sendi, Golgi tendon. Nih. Nah, di setiap sendi, kemudian di setiap Golgi tendon dan muscle belly atau badan otot. Nah, di situ ada proprioseptif. Misalnya ini bantal. Yuk kita rasain ya kakinya dari ankle. Ayo ngerasain apa nih? Ketekan nggak? Iya, gitu. Gencet. Naik lagi. Hitung sampai 10, hitung bareng. Dikombinasi dengan play terapi. Kombinasi dengan bobat nih dalam satu kali treatment. Set. Nah, kalau sensori integrasi dia memisah antar taktil, proprio dan vestibular. Punya bagian-bagian, punya slot masing-masing. Jadi diberikan secara terpisah. Tapi kalau neurosensor bisa langsung barengan. Nah, kalau vestibular, kalau dia masih bayi, nih, posisikan kalian seperti ini pakai bantal. Nih, ajarin dulu kiri kanan. Kalau dia masih bayi. Kalau dia sudah setahun umurnya, badan udah gede, kalian pangku, kaliannya yang kekecilan. Nah, pakai bola gym. Ayun, nanti dia lihat tangannya di depan. Terus matangin vestibular, jatuhin ke depan. Kalian bisa pegang di sini, bisa di sini. Dijatuhin, nanti ada refleks. Ada refleks dia mempertahankan vestibularnya yang kontrol
ini udah miring nih, harus naik gitu. Kalau dia duduk nih, handlingnya di pinggulnya, fisioterapi tangannya di sini. Oke. Terus mundurin, nanti dia badannya lebih condong ke depan sesuai reaksi vestibularnya. Begitu kalian miringin dia malah guling, berarti vestibular belum matang, balik ke posisi tengkurap atau terlentang. Nanti kita ajarin berguling di bola gym terus gitu, berguling lagi di bola gym. Ini bisa kalau ruangan kalian kecil, tidak lebar. Nah, ini vestibular diayun-ayunin sampai nanti dia duduk hadap kita misalnya. Kalau dia masih persensitif, takut, keringat dingin, nah sambil cerita, coba kita ilustrasikan kita lagi bermain naik pesawat ruang angkasa nih gitu, mau ke bulan. Nah sekarang kamu tengkurap deh, terbang ya, terbang gitu. Nah itu baru kita stimulus, awas bertahan, kita mau jatuh. Nah ini play terapi bermain fisioterapi harus ngerti gitu, karena semua kegiatan ini harus ada maknanya supaya dia mau merespon, mau menyimpan di memorinya. Tapi kalau udah diam ya, apa nangis dia, lama-lama liurnya keluar, tidak ada umpan balik, buntu semuanya. Nah itu nggak diinginkan oleh Boban atau MDT. Oke. Sensori motor, kemudian tadi taktil kan. Taktil bisa kalian pakai waslap kering, handuk kering, atau bola duri, tapi usahakan kena semua permukaan kulit, terutama area wajah, leher, belakang telinga, pipi, terus dada tengah, kemudian lipatan-lipatan dalam. Ini harus kena semua, depan belakang untuk taktil. Kalau wah anaknya besar, ya udah pakai waslap kering, pakai diusap 1 kali jalan, usap gitu. Kalau misalnya membuang waktu terlalu banyak, bunda, ini nanti PR-nya di rumah ini ya, sebelum mandi 10 kali aja usapan, di bagian depan 10 kali, di bagian belakang. Tapi wilayah-wilayahnya ini ya, kalau dilaksanain pasti anaknya lebih adaptif terhadap sensorik stimulus. Lebih cepat matang taktilnya, lebih nyantai dia menghadapi permainan-permainan yang baru, lingkungan yang baru. Lebih banyak verbal yang keluar karena sensorik menangkap stimulus sudah lebih oke. Karena kita matangin gitu. Nah, proprioceptif dikasih pressing 10 detik. Kalau anaknya udah besar, dia hiperaktif, itu tandanya dia mencari proprioceptif. Dengan lari, loncat, nabrak. Proprioceptif di mana sih? Di badan. Karena di kaki sudah penuh, di badannya belum. Akhirnya dia lari, nabrak kanan kiri, terguling-guling, luka-luka. Nah, ketemu fisioterapi hanya dikasih pelukan dalam, pelukan sedang, gitu. Peluk dulu ya. Kita tangkap kamu, tante tangkap kamu, om tangkap kamu, gitu. Hitung sampai 10 ya, 1, 2, 3. Oke, bebas lagi. Sana sembunyi, nanti tante cari kamu, nanti dia sembunyi di terowongan-terowongan, kita tangkap, kita peluk lagi, kasih proprioceptif. Itu dengan play terapi, bukan tidur kamu dibungkus, dibedong, ditutup, biarin dia. Tanpa makna, trauma dia psikisnya, bukan malah membaik, malah makin trauma dia. Karena dunia anak itu adalah dunia main. Seharusnya kita lebih kreatif untuk memikirkan alasan yang kata Bobat itu. Bobat bilang gerakan motorik dilakukan dengan alasan, harus beralasan. Nah, maka gerakan yang efektif itu muncul dalam kasus apapun. Nah, sehingga di proses treatment anak itu harus benar-benar kreatif dan inovatif. Tidak tiba-tiba teorinya kan usapan ini. Iya, usapan ini untuk apa tujuannya? Nah setelah itu dikombinasikan. Jadi metode yang bagus itu adalah metode kombinasi. Itu nggak ada metode ini yang paling bagus. Tapi hasilnya menjadi bagus
jadi efektif ketika kita bisa mengkombinasikan dengan baik. Oral motor stimulasi. Jadi ada anak lahir nggak bisa nelan, ada anak lahir refleks nelannya nggak bisa. Nah, bagaimana cara stimulasinya? Pakai hand spoon, celupin di air hangat, pakai gelas kecil itu celupin. Tujuannya untuk apa sih? Suhunya biar sama. Oke, stimulus dulu seputaran mulut, stimulus refleks mengisap misalnya. Lagi masukin disapa gusinya, langit-langitnya. Oke, celupin lagi, sapa lagi, baru ketemu lidahnya misalnya kayak gini bentuknya di dalam. Setelah kalian ke langit-langit gusi, baru ke lidahnya ditekannya pakai perasaan, bukan ditekan sampai gak bisa apa-apa. Nah, itu pemimpin sekarang mungkin. Nah, ditekan pakai perasaan, terus di stimulus. Ini malah sayang ke Leo kan. Nah, di stimulus kayak gini, sehingga lidahnya punya gambaran gimana sih cara untuk mengisap gitu loh. Nah, sampai nanti dia bibirnya menutup jari kita, terus ada gerakan mengisap. Nah, ini pertahankan dulu, jangan geli langsung cabut, enggak, kan dia lagi belajar. Kita stimulus, ngapain di stimulus kalau baru segitu aja berapa detik langsung dicabut. Pertahankan dulu sampai dia istirahat, baru diganti pakai dotnya. Jangan langsung buru-buru, udah cukup. Kan dia eksplorasinya belum selesai, dia belum mempelajari utuh gitu. Oke, biarin dulu. Kalau kalian naik sepeda baru bisa naik 1-2 meter, udah cukup ya, udah jago, ikut balap, wah belum ketemu tikungan gitu. Jadi selesaikan dulu eksplorasinya, baru dilepas. Itu untuk mengisap. Kalau untuk oral stimulasi untuk bicara gimana sih? Nih, pinggir-pinggirannya dulu distimulus pakai bola dulu tadi yang bulat dan karet. Kalau dia plastik yang tajam jangan dong, bulat karet. Kalau enggak pakai sikat oral yang biasa itu loh, sikat yang bisa dimasukin ke jari. Nah, distimulus. Oke. Setelah distimulus, baru masuk ke gusi, ke lidah, di samping lidah, di bawah. Nah, kadang ini mengganggu prospek bicara secara efektif ya. Jadi bicara itu akan delay. Nah, aplikatifnya kalau keluhan ini ada, dia menghindari tekstur makanan, jenis-jenis makanan, rasa tertentu, tekstur tertentu. Nasi yang agak dimasak ibunya agak keras dikit, nggak mau makan, muntah-muntah dia. Nah, itu mengganggu perkembangan bicara. Nah, cara stimulusnya pakai itu. Oke. Nah, setelah stimulus oral, kalau kalian memberikan stimulus oral di bayi di atas usia 8 bulan, oke, harus dikasih juga dengan telapak tangan, taktilnya. Kalau kalian gosok bola duri di sini juga dikasih. Karena ini oral sama telapak tangan, ini sel induknya sama nih, sel sensoriknya. Nah, sehingga pas dia bayi dia merayap, semua benda tuh tangan tuh refleksnya ke mulut. Nah, untuk apa? Untuk melaporkan hasil eksplorasi. Gitu. Oke. Semuanya laporan ke sini. Nah, kalau tangan tidak hipersensitif, mulut juga terstimulasi, maka verbal akan berkembang. Tapi kalau ini distimulasi, ini masih hipersensitif, tidak akan berkembang. Karena koordinasinya keputus sama reaksi hipersensitif tadi. Oke, itu prinsipnya. Tapi itu pediatri. Ada pertanyaan? Oke, 3 poin sensorik: taktil, propio, vestibular tinggal di ayun-ayun tadi. Pakai bola gym. Bola ini paling mahal 120 di Edge Store. Ini saya promosi Edge Store nih. Nggak di toko biasa juga ada. Shopee toko banyak. Shopee juga ada. Nah, promosi Shopee dong kita. Nggak apa-apa. Lazada ada. Promosi aja semuanya kan. Oke.
Nanti atau Safa yang jualan bola gym juga nggak apa-apa nanti. Ayo kita buat bisnis bola gym. Jadi bola gym itu untuk vestibular. Kalau untuk ibu hamil tuh untuk mempersiapkan trimester terakhir. Senam Masukin hamil. anaknya ke dalam panggul. Jalan Senam terakhir. senam Hamil. senam Oke. Anak normal juga perlu main ini. Makanya kan katanya kan anak Down syndrome itu IQ-nya rendah. Tapi Udah kan tahu. katanya Bapak Nggak tahu. ada Down syndrome yang jadi dokter. Itu Anaknya. cara menaikkan IQ-nya itu gimana? IQ tuh nggak bisa dinaikin, tapi dimaksimalin. Misalnya dia lahir IQ-nya 150, tapi keseharian dia hanya menggunakan 80-90% dari IQ-nya dia gitu. Nah, cara fisioterapi menaikkan itu dengan mematangkan semua sensori, itu responnya, terus ngecek kembali urutan kayak body structure, dia mengetahui secara matang nggak prosesnya ini semua. Kalau dia sudah mengetahui secara matang, nah tinggal di sekolahnya tuh dia dapat stimulus apa yang dia butuhkan. Misalnya passionnya si anaknya dia lebih suka fisika, ya udah tinggal diajarkan fisika, jadi ahli di fisika dia. Gitu. Kalau Down syndrome dengan tipe postural kayak gitu, dia lebih cocok jadi perenang. Dia renang tuh lentur sekali. Down syndrome. Tapi kalau autis tuh dia anak yang suka satu hal, dia udah arahkan di hal yang dia suka. Kalau dia suka untuk robot gitu loh, dia suka hobi robot, dia udah konsentrasinya biar di robot, jadi ahli robot. Fisika juga di fisika, ahli fisika gitu. Kalau IQ-nya terbatas ya kita hanya bisa memaksimalkan tanpa bisa meningkatkan. Itu memang bawaan kalau IQ. Cuman kadang orang tua kan nggak tahu anaknya ini udah IQ-nya maksimal apa enggak ya. Nah, proses IQ maksimal apa enggak itu tergantung pola asuh dan tingkat kematangan sensorik tadi. Gitu. Kalau sensorik nggak matang ya nggak terlalu matang juga. Misalnya nih contoh ya, dia delay setelah bicara aja. Nah di umur 2 tahun, umur sekolah itu umur 3 tahun, 4 tahun dia udah mulai masuk TK nih. Wah anak saya kurang cerewet ya. Ya karena dia delay artinya dia memiliki kamus bahasa yang lebih sedikit dibanding teman-temannya. Makanya kenapa anak delay itu perlu diberi perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan itu. Pas misalnya cerdas cermat, dia tahu jawabannya tapi dia nggak berani ngomong. Kamus bahasanya dicek, eksplorasi bahasanya harus banyak, pengucapannya harus banyak. Kalau dilarang bicara, nah itu sama aja dibikin delay. Terlalu banyak bicara, stop, diam, tidak usah. Gitu. Jadi dia mau eksplorasi di stop, di cut. Nah, kalau anak dengan IQ yang baik, dia lagi mencari eksplorasi secara biologis sendiri, mandiri, terus di-cut oleh orang tuanya. Nah, memang dia nggak akan komplain. Tapi di satu momen itu bisa meledak jadi waktu emosi, problematik di emosi. Karena apa? Karena dia meluapkan lewat situ. Sistem sensorik itu dia bisa muncul dengan perasaan, tapi nggak bisa kalian lihat. Nah itu hanya bisa dianalisis. Jadi kalau dipotong terus eksplorasinya, dia akan muncul sebagai masalah emosional nanti di masa depan. Anak-anak yang dilarang, di stop gitu, itu akan muncul sebagai reaksi emosional. Kalau anak-anak yang dibebasin, dia akan matang, dia akan tahu rulesnya, tapi dibebasin dengan arahan. Itu jalan loh, nggak dibebasin lah, nyebrang aja, nyebrang, udah nyebrang. Jadi nggak dikasih tahu bahaya atau apa, itu malah lebih berbahaya lagi. Jadi dibebasin dalam arti dalam kontrol, dalam pengawasan, dalam pengertian.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Ya Down syndrome tuh itu ya, Down syndrome itu memang keluhan